Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bapak Ade Supriyatna. Hari ini saya nebeng di channel ini untuk berbagi tentang tips menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan. Hal pertama yang harus dimiliki oleh seseorang ketika menjalani kehamilan adalah kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang ada di dalam rahimnya nanti selama 9 bulan ke depan adalah manusia. Seseorang yang diberi ruh oleh Allah dan akan menjadi keturunan kita nanti, dan akan seperti apa dia selanjutnya itu bergantung pada bagaimana kita menjalani kehamilan, begitu. Seperti yang disebutkan oleh beberapa keterangan ya, perempuan yang menjalani kehamilan itu doanya mustajab katanya. Oleh sebab itu harus penuh kesadaran bahwa selama hamil itu seorang perempuan terus berdoa, mendoakan yang baik untuk dirinya dan untuk calon anaknya kelak, seperti itu. Terus kesadaran ini penting karena biasanya di awal-awal kehamilan perempuan itu sibuk dengan susah makan, sibuk dengan mual, muntah, begitu. Berjuang untuk makan pun sulit untuk sebagian perempuan, dan hal itu di-link dengan makan saja itu akan membuat kita tuh lupa berdoa, lupa melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas anak kita nanti, misalnya memperbanyak ibadah ya, seperti itu. Yang kedua, pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan, perkembangan anak, perkembangan bayi. Lebih baik Anda mencari tahu dari orang yang ahli daripada Anda googling, karena kalau googling yang Anda alami adalah kebanjiran informasi, lalu nanti yang paling mengkhawatirkan adalah lebih banyak kecemasan di diri ibu yang sedang hamil kalau informasinya terlalu banyak. Misalnya dia merasakan ini, apa ya dampaknya kepada anak, begitu, apa ya dampaknya kepada bayi. Lebih baik tanya kepada ahlinya, cari informasi berupa artikel ilmiah, misalnya jurnal ilmiah, itu lebih baik daripada googling, seperti itu. Hal ketiga yang harus disiapkan oleh perempuan yang menjalani kehamilan adalah mengendalikan emosi. Prinsipnya saat mengendalikan emosi adalah love yourself, cintai diri kita sendiri. Tidak boleh berharap perhatian, lalu permakluman, lalu tidak boleh meminta waktu luang kepada orang lain. Jadi kita harus mempersiapkan segalanya diri sendiri dulu. Ketika misalnya ini contoh, suami kita lembur ya, padahal ibu hamil itu ingin selalu diperhatikan misalnya, padahal sebetulnya lembur itu sesuatu yang biasa bagi perempuan yang biasa yang tidak hamil, tapi akan sangat sensitif bagi perempuan yang hamil ketika dia ingin diperhatikan. Nah, jangan dihadapi dengan emosional, begitu ya. Waktu sebelum menikah pun kan bisa saja sendirian biasa saja, begitu. Mengapa sekarang harus ditemani? Mengapa sekarang jadi sensitif ketika suami lembur, gitu. Nah, itu. Atau ketika akhir pekan kita ingin jalan-jalan, ingin makan makanan yang kita inginkan, tiba-tiba suami kita ada acara misalnya, ya pergi sendiri saja, tidak apa-apa. Jangan menagih perhatian pada orang lain dulu, tapi perhatikan diri kita sendiri apabila kita masih bisa menjalaninya sendiri, begitu. Emosi, begitu. Nah, selanjutnya istirahat. Nah, istirahat ini bisa jadi ada yang keterlaluan berlebihan, ada yang sangat kurang. Misalnya perempuan yang bekerja ya, perempuan yang bekerja itu kadang istirahatnya lebih sedikit dari ibu rumah tangga, belum tentu juga. Perempuan yang bekerja biasanya lupa istirahat. Nah, padahal sebetulnya ibu hamil itu perlu banyak istirahat, itu juga yang harus disiapkan. Kadang juga ibu pada waktu-waktu tertentu ya, istirahat ini, kenapa istirahat harus
proporsional. Kadang ada ibu yang hamil gabut ya, malas sekali bergerak. Efeknya apa? Efeknya kalau dari awal kehamilan sudah malas bergerak dan itu berefek ke 8 bulan kemudian, nanti akan sulit untuk melahirkan normal. Jadi istirahat harus proporsional, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit gitu. Mungkin pada awal-awal bulan ada yang kandungannya lemah, harus banyak istirahat di trimester pertama. Lalu ada yang harus istirahat lagi di trimester terakhir seperti itu. Tapi semoga kehamilan kita normal-normal saja. Kalaupun harus istirahat, tidak perlu berlebihan, lalu tidak perlu overthinking gitu. Karena ada yang merasa bahwa kandungannya lemah, dokter memberikan dia penguat rahim pada bulan-bulan pertama, ternyata diminum terlalu banyak, akhirnya salah satu efeknya adalah si rahimnya sangat kuat begitu. Ketika dia mau melahirkan sulit karena rahimnya sudah terlalu kuat. Ya, sudah terlalu kuat akibat obat penguat rahim itu. Oleh sebab itu, husnuzon tadi ya. Husnuzon secara spiritual harus husnuzon bahwa Allah telah menciptakan rahim sebagai satu bagian dari tubuh manusia yang paling kokoh. Dan otomatis kalau dia kokoh, kita tidak akan takut rahim kita lemah. Walaupun katanya setiap perempuan punya kondisi yang berbeda-beda, tapi menurut saya ketika husnuzon, kita tidak perlu lagi meminum obat penguat rahim di awal-awal kehamilan begitu, karena Allah sudah menciptakannya sebagai tempat yang paling kokoh gitu. Selanjutnya adalah mengatur pola makan. Nah, ini biasanya sangat sulit bagi perempuan yang biasa memakan makanan junk food ya. Harus diperjuangkan, harus penuh perjuangan maksudnya. Kalau terbiasa makan yang pedas-pedas atau yang gurih-gurih atau yang banyak micin, itu benar-benar perlu perjuangan, karena ternyata MSG adalah zat yang bisa membuat lapisan lapisan yang melingkupi bayi menjadi rapuh begitu. Jadi itu harus dikurangi. Otomatis ini perlu perjuangan ya, makan sayur atau makan makanan yang mengandung zat besi itu penting. Kemudian adalah olahraga. Ya, olahraga di sini bisa jalan kaki, bisa berlari kecil, karena perempuan yang hamil sangat salah apabila disuruh untuk hanya duduk diam. Ternyata setelah saya alami, hati-hati, awas, bla 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 bla, tidak. Perempuan yang hamil harus banyak bergerak agar dia mudah saat melahirkan begitu. Trimester pertama oke, boleh sangat dijaga ya. Trimester kedua mulai harus bergerak, mulai harus banyak bergerak, berolahraga. Lari-lari kecil boleh ya, sangat boleh. Bahkan kalau ibu yang sedang hamil harus bergerak, banyak bergerak ya, tidak boleh diam saja, karena banyak bergerak, banyak berolahraga membuat dia lebih mudah untuk melahirkan secara normal begitu. Apalagi ketika trimester akhir, itu sangat dianjurkan untuk melakukan yoga agar panggul terbuka, otot-otot yang ada di sekitar panggul terlatih begitu. Saya sarankan untuk melakukan yoga ya, itu penting. Lalu berlari-lari kecil bersama keluarga di akhir pekan boleh, itu sangat menyenangkan. Dan itu harus konsisten dilakukan pada trimester akhir, diusahakan ya. Jangan sampai biasanya perempuan di trimester akhir berat badan semakin meningkat, keinginan untuk tidur semakin banyak, ingin istirahat saja. Itu harus benar-benar diatasi, bukan dilawan ya, tapi dikendalikan. Karena itu harus dikendalikan. Ingin istirahat boleh, tapi lebih banyak bergerak lebih baik, karena dapat mempermudah Anda nanti ketika melahirkan. Selanjutnya adalah periksa secara rutin ke tenaga kesehatan, boleh ke dokter, boleh ke bidan. Nah, kalau Anda teman-teman yang bisa periksa ke dokter spesialis, lebih baik Anda periksa ke dokter spesialis. Nah, tidak perlu juga setiap bulan untuk melihat bayi melalui USG ya, karena berefek juga ternyata USG kepada janin begitu.
Tidak perlu tiap bulan, yang penting Anda tahu perkembangannya. Apabila ingin tahu jenis kelaminnya, nah silahkan gunakan USG. Atau ingin tahu apakah tubuhnya sudah lengkap, normal, silahkan gunakan USG. Nah, pada akhir-akhir kehamilan misalnya ingin tahu dia bisa dilahirkan normal atau tidak, posisinya sudah bagus atau tidak, silahkan lakukan USG. 4 kali melakukan USG sudah sangat cukup untuk mengetahui kondisi bayi. Jadi tidak perlu selalu di USG tiap bulan begitu. Periksa rutin ke tenaga kesehatan juga tidak berarti misalnya Anda cek kehamilan ke dokter, lalu Anda harus melahirkan di dokter, harus melahirkan di rumah sakit yang ada dokternya. Tidak berarti seperti itu juga. Anda bisa mencek kehamilan ke dokter setiap bulan dan melahirkan di bidan, boleh. Itu menurut saya lebih baik ya daripada Anda cek kehamilan di dokter lalu melahirkan di dokter ternyata kurang sabar dokternya, lalu Anda disesar ketika masa-masa kritis begitu. Padahal banyak sekali kalau di bidan dengan penuh kesabaran menunggu bukaan begitu, dan anaknya tetap bisa lahir normal. Kalau Anda ingin lahir normal ya, ini dari saran saya pribadi ya, tidak bermaksud untuk melanggar undang-undang seperti itu. Lebih baik kalau Anda ingin normal dan Anda yakin bahwa kondisi bayi Anda normal, posisinya sudah baik, bayinya sehat, di USG sudah dalam posisi yang baik, tidak ada kekurangan apapun, walaupun Anda cek kesehatan di dokter, silakan Anda memilih untuk melahirkan di bidan begitu. Nah, pada akhir trimester akhir nih, mulai cari tahu Anda mau melahirkan di mana, menggunakan bidan siapa, hubungi bidannya, lalu sampaikan kepada dia birth planningnya seperti apa. Saya tuh ingin melahirkan seperti apa, ingin ditemani siapa. Nah, ini juga penting. Saya hanya ingin ditemani suami, boleh. Saya ingin ditemani oleh ibu kandung, boleh. Itu juga harus disampaikan kepada suami kalau ingin ditemani ibu kandung begitu ya. Jangan sampai ketidakhadiran ibu kandung itu membuat persalinan Anda terganggu. Jadi itu sebutkan, sampaikan birth planningnya. Terus misalnya selama melahirkan ingin mendengarkan murotal Al-Quran atau ingin mendengarkan musik, terserah Anda. Itu harus disampaikan, birth plan itu harus disampaikan kepada bidan. Oleh sebab itu pemilihan bidan sangat penting dilakukan pada trimester ketiga ya. Silakan dimulai, tidak ada waktu yang ini mah terlalu cepat, tidak ada kata terlalu cepat. Persiapan itu penting ya. Jadi jangan sampai belanja lebih utama dari mempersiapkan bidannya siapa, itu kurang tepat. Walaupun membeli perlengkapan pun penting begitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin apa yang saya sampaikan sangat subjektif, tapi ini berdasarkan pengalaman. Semoga untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan kehamilan atau mempersiapkan persalinan bisa menjalaninya dengan penuh persiapan, penuh kesadaran, dan bisa melahirkan dengan bahagia begitu. Selamat menjadi ibu, selamat terlahir menjadi ibu, selamat bagi suami Anda, selamat terlahir menjadi ayah. Mudah-mudahan anak yang Anda lahirkan menjadi anak yang soleh, solehah, dan membanggakan bagi kedua orang tuanya. Lalu apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di komen, atau apabila ada yang ingin disampaikan lebih lengkap, silakan ditulis di kolom komen. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.